Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mepresentasikan kelompok kami. Saya Muhammad Asaduddin selaku moderator akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan sebagainya yang berhubung dengan pemasaran. Yang akan dilanjut oleh Mbak Aisyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama, menyediakan informasi yang berkaitan dengan situasi internal atau sumber daya perusahaan dan situasi eksternal seperti perilaku konsumen, pesaing, saluran distribusi, kebijakan publik, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen pemasaran. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan penetapan sasaran, strategi, program pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dian Isma Nabila. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem informasi pemasaran. Kelebihan sistem informasi pemasaran, yang pertama diselenggarakan pengumpulan data. Yang kedua, sebuah perspektif yang luas. Yang ketiga, penyimpanan data penting. Yang keempat, menghindari krisis. Yang kelima, rencana pemasaran koordinat. Yang keenam, kecepatan dalam memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Kekurangan sistem informasi pemasaran di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di pasar kecil, alat analisis canggih seperti yang dapat ditemukan pada sistem informasi pemasaran ini tidak terlalu membantu dan hanya membebankan biaya berlebih saja. Yang kedua, data yang dikeluarkan oleh beberapa negara berkembang ada kalanya terlalu dibesar-besarkan dan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Yang ketiga, terdapat perbedaan standar perhitungan di banyak negara terhadap suatu objek pengamatan. Yang keempat, sulitnya mendapatkan informasi dari penduduk lokal suatu negara. Jenis-jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada data warehouse. Sistem informasi ini biasanya berupa tengkulak data konsep perusahaan yang mengambil banyak data dari berbagai sumber lalu menganalisis untuk kebutuhan bisnis pihak lain. Yang kedua ada enterprise system. Sistem ini sering disebut juga enterprise resource planning atau ERP. Sistem ini berusaha memanfaatkan hardware dan software untuk berbagai kebutuhan kerja tiap bagian perusahaan. Nantinya data yang dikelola hardware dan software ini dikonsolidasi menjadi satu untuk digunakan lagi ke seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga, ada expert system, suatu sistem yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Yang keempat ada Geographic Information System. Sistem ini sering disebut GIS, jenis sistem informasi yang berusaha mengambil berbagai data dan informasi menurut posisi geografi untuk tujuan tertentu. Contoh saja, perusahaan internasional seperti Google menganalisis data user mereka di seluruh dunia. Menganalisis GIS, Google dapat melihat negara mana yang paling aktif search dan menggunakan layanan lain perusahaan mereka. Data ini juga dapat digunakan untuk search pasar. Office Automatic System yang terakhir. Jenis sistem ini banyak digunakan pada kantoran. Komponen penting pada sistem ini adalah alat komputasi, software, dan juga SDM. Selama konsep ini terpenuhi dan memiliki fungsi efisien,
konsep lainnya seperti media komputer dan database tidak perlu terlalu advance. Contoh saja pada UMKM yang juga produk kerajinan seperti secara online, komponen komputer untuk urus penjualan online, software toko online, dan staf yang mengelola pasti penting. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Yang pertama, komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Kedua, komponen model pemasaran. Model ini digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang mengubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, dan lain-lain. Komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai dari bauran. Pada tahun 1966, Profesor Philip Kotler dari Northwestern University menggunakan istilah pusat saraf pemasaran atau marketing nerve center untuk menggambarkan suatu unit baru di dalam pemasaran yang mengumpulkan dan mengolah informasi pemasaran. Menurut Kotler, ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu 1. Marketing Intelligence System atau sistem intelijensi pemasaran adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan seorang manajer pemasaran untuk memperoleh informasi tentang perkembangan di lingkungan pemasaran. 2. Internal Marketing Information atau informasi pemasaran intern adalah informasi yang dikumpulkan dari perusahaan sendiri. Dan yang terakhir, marketing communication atau komunikasi pemasaran adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Komunikasi pemasaran merupakan sarana yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.